Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, saya akan menampilkan biodata saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Anggreni Puspita Dewi dengan NIM 21110312886 dengan nomor urut 15. Saya dari kelas 6 MPK Agama Hindu dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 6 mengenai Awatara dan orang suci. Baiklah, pembahasan pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Nah, jawabannya adalah orang suci merupakan manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Nah, orang suci menurut agama Hindu adalah juga pandita dan pinandita, yang berdasarkan sifatnya yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemukjizatnya, kesucian perbuatan serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan nomor 2, yaitu cara penyucian orang suci atau orang bijaksana yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah, jawabannya melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pediksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara pediksan dan pawintenan itu disebut dengan pandita dan pinandita, dan melakukan upacara mendwijati melalui upacara diksa serta melakukan upacara Dwijati. Pandita adalah pandita, seorang rohaniawan Hindu yang telah mendwijati melalui upacara diksa. Dwijati adalah lahir 2 kali, pertama lahir atau dilahirkan dari seorang ibu, dan kedua dilahirkan pula dan diakui anak oleh seorang guru pengajian, yaitu nabe. Sedangkan diksa adalah penyucian seorang welaka menjadi pandita. Upacara penyucian ini selain ritual ada juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PHDI, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pandita di Bali sering disebut dengan sulinggih, memiliki brata-brata tertentu untuk melaksanakan yatnya, patut ditaati dalam hidupnya. Upacara diksa bukanlah sekedar merupakan upacara perubahan status belaka dari seorang walaka menjadi sulinggih. Nah, di dalam upacara itu terkandung makna yang mendalam mengenai hubungan batin antara guru nabe dengan sisyanya, yaitu calon diksita. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan nomor 3, yaitu orang-orang suci agama Hindu, pandita dan pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu. Nah, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajaran pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindhu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Begawan Wyasa menerima wahyu dan ide Sang Hyang Widiwasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya adalah pengertian pandita adalah golongan orang suci yang telah medwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Nah, orang yang telah melaksanakan proses mediksa ini disebut dengan orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani, yaitu Dang Acarya atau nabe, dan setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar, yaitu sulinggih atau pandita. Nah, sedangkan pengertian pindandita, yaitu pindandita adalah pemangku yang melakukan upacara Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Eka berarti sati, dan Jati berasal dari kata ja, yang berarti lahir. Jadi, Eka Jati berarti lahir sekali, yaitu lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Yang merupakan orang suci yang tergolong dalam Eka Jati adalah pemangku atau disebut juga dengan pinandita. Seperti itu.
Berikutnya pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya adalah sasana pandita. Sasana silakrama juga menguraikan tentang kewajiban suci bagi sulingge adalah untuk menyelesaikan atau muput upakara atau yatnya yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk memberikan bimbingan, keagamaan, dan kewajiban dharma loka palastaraya yang artinya selalu memenuhi permintaan masyarakat dalam hal menyelesaikan muput atau upakara yatnya. Nah, di dalam sila krama ditekankan pada ajaran Yama Brata dan Niyama Brata atau Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Nah, wewenang dari pandita yaitu wewenang pandita adalah satu sang sulingge siwa yang sebagai pembersih atau menyucikan alam atas yaitu akasa. Yang kedua, sang sulingge Buddha yang mempersembahkan atau mengaturkan niatnya pada alam tengah atau awang-awang. Dan yang ketiga, sang sulingge Resi Bujangga Senggu yang merupakan beliau mempunyai wewenang sebagai pembersih atau menyucikan alam bawah atau bumi saput jagat. Nah, sedangkan sasana pinandita yaitu kehidupan sebagai pinandita yang memiliki ciri khusus yang mengikat disebut dengan sasana yang menjadi kode etik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan asana yang menjadi kode etik pinandita adalah segala aturan-aturan atau tata tertib yang berhubungan dengan kawikon atau aturan-aturan kehidupan yang patut dilaksanakan oleh seseorang pinandita. Nah, adapun juga wewenang seorang pinandita atau pemangku, yaitu pertama, ngantep upacara pada kayangan yang diamongnya. Yang kedua, yaitu dapat ngeloke pada para seraya sampai dengan medus alit sesuai dengan tingkat pawintanannya dan juga aras panugrahannya, yaitu sulingge. Nah, yang ketiga, waktu melaksanakan tugas agar berpakaian serba putih dan dandan rambut wenang agorta, berambut panjang, anyondong, menutup kepala dengan destar. Nah, seperti itu. Berikutnya pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jawabannya adalah orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, yaitu serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Nah, selain itu di Indonesia orang suci juga dikenal dengan nama pandita dan pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktian dan kemukjizatnya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Nah, dalam ajaran agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa itu disebut para resi. Nah, para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata Brahman akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Resi Grasamada, yang kedua Resi Wiswamitra, yang ketiga Maharesi Wamadewa, yang keempat Maharesi Atri, yang kelima yaitu Maharesi Bharadwaja, yang keenam yaitu Maharesi Wasita, yang ketujuh Maharesi Kanwa. Nah, selain Sapta Resi penerima Wahyu Weda, ada juga beberapa Maharesi yang dalam kehidupan agama Hindu dikenal dengan disebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya, yaitu antara lain 1. Begawan Bargu, yang kedua Resi Agastya, yang ketiga Begawan Braspati, yang keempat Empu Tantular, yang kelima yaitu Empu Keturunan, yang keenam Empu Barada, yang ketujuh Dangyang Astapaka, yang ke-8 Dangyang Markandeya, yang ke-9 Dahyang Dwijendra, dan yang ke-10 yaitu Dangyang Dwijendra yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit, Dangyang Asmaranata, yang merupakan nama ayah beliau. Dangyang Dwijendra dijadikan menantu oleh Dangyang Penataran di Daha Dangyang Dwijendra
mengadakan Dharma Yatra, yaitu perjalanan suci ke arah timur menuju Pasuruan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Baiklah, berikutnya pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jawabannya adalah awatara atau avatar yang berasal dari bahasa Sanskerta dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan nomor 8, yaitu jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Jawabannya adalah pertama Bhagavad Gita 4.5 Saibgawan Waca Bahuni Memeyatini Janmani Tawa Cirjuna Tenyaha Weda Sarvni Natwam Vetha Paratapa, yang artinya banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu, demikian juga engkau wahai Arjuna, semuanya itu aku mengetahuinya, tetapi engkau tidak wahai. Yang kedua, Parantapa Arjuna Bhagavad Gita 4.6 Ajawi San Awajatma Batnam Aswaro Pisan Prakritim Swam Adis Ya Sambam Maitam ya, yang artinya yaitu walaupun aku tak terlahirkan abadi dan menguasai segala makhluk, namun dengan menundukkan kekuatanku sendiri, aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatan mayaku. 11 Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Dan yang ketiga yaitu rangkuman Bhagavad Gita 4.8, yaitu paritnya sedanang Witsaya Cadu Cekratma Dharma Satpantraya, yang artinya demi untuk melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat, dan demi untuk menegakkan dharma aku menjelma dari masa ke masa. Yaitu satu, kata Deva berasal dari kata Div yang artinya sinar. Deva adalah sinar suci dari Brahman yang menerangi umat Hindu dan jagat raya. Yang kedua, Batara artinya kekuatan Brahman yang berjasa dalam rangka melindungi umat manusia dan segala yang ada di dunia. Yang ketiga, Avatara adalah Brahman yang turun ke bumi mengambil wujud tertentu sesuai dengan kehendak zaman. Nah, kurang lebih seperti itu sloka-sloka pada Awatara. Berikutnya pertanyaan nomor 9, yaitu sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam ajaran Hindu. Nah, jawabannya adalah pertama Matsya Awatara, 2 Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, keempat Narasimha Awatara, kelima Wawana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang kedelapan Krishna Awatara, yang kesembilan Buddha Awatara, dan yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 10, yaitu jelaskan jenis-jenis awatara. Nah, jawabannya adalah pertama Matsya Awatara merupakan jelmaan ikan maha besar, yaitu muncul saat Satya Yoga. Yang kedua, Kurma Awatara, sang kura-kura muncul pada Satya Yoga sebagai alas gunung Mandara. Yang ketiga, Waraha Awatara, sang babi hutan yang muncul saat Satya Yoga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Yang keempat, Narasimha Awatara, yaitu manusia berkepala singa muncul saat Satya Yoga. Yang kelima, Wawana Awatara, yang merupakan sang seseorang yang cebol yang muncul saat Treta Yoga. Yang keenam, Parasurama Awatara, yang merupakan sang Rama bersenjata kapak yang muncul saat zaman Treta Yoga. Yang ketujuh, Rama Awatara, yaitu sang kesatria yang muncul pada masa Treta Yoga. Yang ke-8 yaitu Krishna Awatara, yang merupakan putra Wasudewa yang muncul pada saat Dwapara Yoga. Yang ke-9 Buddha Awatara, yang merupakan Pangeran Siddhartha Gautama yang muncul pada saat Kali Yoga.
Dan yang terakhir yaitu 10 Kalki Awatara yang merupakan sang pemusnah yang muncul pada saat Kali Yuga. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang tugas LKM 6 ini mengenai Awatara dan orang suci. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan Pramusanti. Om Santi 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 Om.